Anda tengah menyimak live perbincangan dalam Makassar Insight. Dan pagi hari ini berbicara mengenai pedagang kaki lima, Sobat Listener, bagaimana keberadaannya di Kota Makassar saat ini. Dan untuk pagi hari ini kita akan memperbincangkannya di Makassar Insight kurang lebih 1 jam ke depan, tentunya bersama dengan narasumber saya yang saat ini sudah hadir di studio. Saya sapa dulu. Di sini ada Bapak Abdul Hamid, Kepala Bidang Usaha Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Tadi macet, Pak, pas ke sekolah? Agak kurang ya. Agak lancar. Baik. Dan juga di sini ada Bapak Imam Hud. Bapak Imam ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Terbalik ya. Oh, baik. Dan untuk pagi hari ini sebagai saudara kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami di sini. Untuk line telepon di 833-225 dan untuk line SMS atau WhatsApp di 0811461011. Topik yang kita angkat untuk pagi hari ini, upaya PK5 indahkan Kota Makassar. Seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, ya. Baik, untuk pagi hari ini saya langsung saja dulu ke Pak Abdul Hamid. Pak Abdul Hamid, ini kalau Bapak lihat ya di 2019 ini seperti apa sih? Mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi mengenai usaha-usaha ataupun hal-hal yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar untuk bisa lebih menata keberadaan PK5 di Makassar ini, mungkin bisa lebih memberikan gambaran dulu, Pak, untuk usaha perdagangan di Kota Makassar saat ini seperti apa, Pak? Ya, jadi Dinas Perdagangan saat ini mempunyai tugas dan fungsi adalah pengawasan usaha-usaha termasuk pedagang kaki lima. Yeah. Itu tugas pokok. Kemudian tugas lainnya itu adalah melakukan pembinaan, penataan ya termasuk pedagang kaki lima ini. Kalau kita bicara masalah PK5 itu memang sudah diatur di Permendagri nomor 41 tahun 2012, yaitu pemerintah daerah itu dalam hal ini Bupati Wali Kota itu yang pertama adalah melakukan pendataan PKL, kedua dilakukan pendaftaran, ketika itu melakukan penetapan lokasi PKL, yang keempat adalah melakukan pemindahan dan penghapusan lokasi PKL, kemudian peremajaan lokasi PKL. Itu tugas daripada Dinas Perdagangan terhadap pedagang kaki lima. Ya. Kalau kalau kita lihat ya untuk saat ini, Pak, keberadaan pedagang kaki lima yang menjamur dan memberi kesan kumuh, ya, apalagi kalau mereka menggunakan tenda darurat, apalagi dengan saing yang berkarat begini. Apa yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar gitu, Pak? Ya, jadi Dinas Perdagangan Kota Makassar tahun 2020 nanti itu langsung action ke lapangan, jadi bukan lagi pembinaan di tempat-tempat khusus seperti dipanggil ke hotel untuk sosialisasi, tetapi tahun 2020 itu langsung action di lapangan, melakukan solusi secara teknis, ya termasuk menata tempat-tempat jualannya mereka. Untuk tahun 2019 ini Dinas Perdagangan sementara melakukan pendataan, ya, jadi sekarang ini sudah berapa, Pak, untuk PK5 ya, pendataannya? Kami sudah membuat surat ke kecamatan dan kelurahan. Untuk saat ini sudah ada 7 kecamatan yang masuk, dan rata-rata satu kecamatan itu 350 PKL. Oke, itu untuk pendataan yang dilakukan. Ya. Terus apa lagi yang dilakukan, Pak, untuk pedagang kaki lima ini? Ya, jadi sebelum dilakukan penataan di lapangan itu
tahun ini juga Dinas Perdagangan itu intens melakukan sosialisasi. Sosialisasi untuk lebih apa ya Pak? Ya, sosialisasi untuk lebih mereka memahami masalah aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, kita berbicara mengenai aturan begitu ya, perdanya ya tentang PK5. Kita ke Pak Iman. Pak Iman, ini tentang PK5 nih. Ini gimana nih tugas dari polisi Satpol PP itu kan menegakkan perda yang sudah ada begitu. Ya kan? Nah ini gimana nih Pak untuk pedagang kaki 5 ini diatur di Perda nomor berapa, kemudian apa saja yang perlu dicermati oleh masyarakat begitu? Ini kan persoalan kaki 5 itu kan bukan persoalan perdagangan, Ya, semua. tapi bukan. Ini kan multidimensional ya. Artinya memahami kaki 5 itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itu suatu proses yang panjang. Ya. Mungkin secara etimologi kan itu istilah pedagang kaki 5 itu mungkin tahun 80-an ya istilahnya. Tapi sebenarnya istilah kaki 5 itu dari warisan dari kolonial Belanda. Artinya jarak 5 kaki. 5 kaki berarti satu kaki kan 30 cm. Jadi 1,5 meter peristrian itu yang digunakan untuk berjualan. Ya, jadi sehingga persepsi kaki 5 itu berbeda-beda. Mungkin juga perdagangan berbeda, masyarakat juga berbeda. Artinya kalau konsep kaki 5 yang kita pahami secara etimologi dan secara umum itu adalah mereka setelah berdagang sudah pulang gitu. Ini di Kota Makassar bukan pedagang kaki 5, bangunan liar yang di atas trotoar dan bangunan liar yang di atas pedestrian gitu loh. Artinya saya salutlah dengan perdagangan karena nanti tahun 2020 baru aksi. Sebenarnya kan harus jauh sebelumnya karena permennya tahun berapa tadi itu Pak? Permendagri nomor 41 tahun 2012. Ya, 2012 peraturan pelaksanaannya sudah ada awalnya. Tapi seiring dengan adanya aturan Undang-Undang 23 tentang struktur pemerintahan daerah yang baru diberlakukan di Makassar, sehingga program untuk pendataan PK5 ini dan penataannya ini baru lahir nanti di 2020 karena di tahun ini sementara kita menyusun programnya dan itu dipersiapkan untuk 2020 insya Allah. Ya, kalau baru 14 kecamatan kan kapan actionnya? Mohon maaf ini saya kan belak-belakan aja bicara supaya kita ada saling ini Pak. Artinya karena secara umum Satpol PP itu tugasnya semua peraturan daerah secara umum ya. Semua peraturan daerah apapun namanya penegaknya saya gitu. Tapi secara teknis ada insight tertentu. Sekarang kita melihat pertumbuhan pedagang kaki 5 itu mungkin sampai 2% dalam 1 tahun. Saya data. Saya kan Satpol PP saya ada di kecamatan itu. Ada hampir 10.000 pedagang kaki 5. Jadi itu termasuk salah satu ya artinya jumlah 10.000-an. Itu mungkin yang tercatat, itu mungkin yang istilahnya yang menetap. Dia ada jualannya, terus dia tinggal di situ, beranak pinak di situ gitu. Tapi kalau misalnya dia berjualan pergi dan pulang itu kan termasuk pedagang kaki 5 juga. Berpindah-pindah. Itu nggak bisa dideteksi. Makanya memang perlu sinergitas, sinkronisasi dari stakeholder. Nah, karena di satu sisi sektor pedagang sektor informal. Ya, jadi itu juga menyerap tenaga kerja. Persoalan bangsa kita kan adalah pengangguran yang tinggi. Di satu sisi kita diminta untuk menumbuh kembangkan kreativitas masyarakat dan kreativitas itu kan harus salah satunya dalam berjualan. Mereka yang memodifikasi yang tadinya mungkin dia menetap sekarang ada mobil yang jualan, motor yang jualan. Jadi memang ini pedagang ini salah satu faktor sehingga beberapa kota maupun daerah di seluruh dunia ya bukan cuma di Makassar. Di Singapura ada pedagang ini. Di Barcelona, di La Rambla itu ada. Itu kalau sebenarnya kalau mamanya konsepnya seperti dianjungan Pantai Losari begitu kan mereka direlokasi. Nah, jadi dianjungan Pantai Losari itu kalau dia sudah berjualan produk CKMP itu dia pulang besok pagi kosong. Nah ini yang jadi persoalan sekarang adalah pedagang kaki 5 yang menetap yang menggunakan bahu jalan. Itu di mana-mana saja Pak? Ya, di mana saja hampir jalan poros. Ya seperti kemarin saya tertibkan di Jalan Hertas Ning Baru atau apa itu 35 lapak persen saya harus bongkar. Nah, hari ini di Pasar Sambung Jawa. Nah, jadi istilahnya memang butuh pengendalian yang harus cepat, sistematik,
masif dan terus dengan baik, sehingga yang jadi soal adalah bagaimana mereka setelah kita tertibkan harus diberikan tempat, karena dia bagian daripada anak bangsa, bagian daripada masyarakat, dia punya anak, punya istri, sehingga kalau kita tiba-tiba menghilangkan pekerjaannya kan berarti kita menambah persoalan bangsa ke depan gitu. Padahal dalam undang-undang jelas harus kita perhatikan setiap orang berhak untuk memperoleh kehidupan dan penghidupan yang layak. Pemerintah telah berusaha ya, dinas perindak berusaha, kemudian dinas koperasi merelokasi. Tapi persoalan yang kita hadapi mau direlokasi kemana? Itu kalau semua Anda lihat Pak Iman, kalau yang di Karibosi itu bagaimana Pak? Yang paling tidak begini ya, begini. Ini kan pedagang kaki lima jualannya di tempat strategis, di jalan poros. Terus kita pindahkan ke tempat yang tidak ada pembelinya. Itu kan persoalan. Tapi intinya bukan di situ, bahwa pemerintah punya solusi untuk merelokasi mereka. Ada, ya ini kan kita butuhkan penataan, penertiban, kemudian merelokasi kan yang penting. Ada yang bisa kita ambil, misalnya di contoh Taman Andrea. Taman Andrea itu ada inisiatif dari camat itu mencari lahan yang kosong, kemudian disentralisasi dia. Nah, ini kan sama di Surabaya. Surabaya itu ada 15.000 pedagang kaki lima, tapi setiap kecamatan dibuatkan sentra. Nah, itu salah satu solusi. Apakah pemerintah itu menyewa lahannya atau lahan pemerintah? Nah, sehingga mereka direlokasi aja. Nah, misalnya di Emtos, dulu itu kan sepanjang itu banyak. Akhirnya kita merelokasi di depan Emtos. Mereka masuk ke dalam situ. Kemudian ada beberapa solusi ya, walaupun sifatnya sementara. Misalnya untuk pedagang kaki lima yang kreatif, misalnya kan ibu-ibu rumah tangga yang berjualan kan kita bisa kulinari misalnya itu kan. Pada saat Car Free Day itu di Anjungan Pantai Losari, kita kan berikan kesempatan kepada mereka untuk berjual. Jadi banyak yang harus. Jadi kalau sampai hari Minggu itu tidak dilarang begitu Pak ya? Artinya ya boleh, tapi kan harus ikut aturan gitu. Karena kita tidak bisa juga mengatakan bahwa semua bisa jualan. Kalau semua 10.000 orang mana bisa cukup. Jadi memang harus ada aturan. Makanya kita mencoba membuka titik-titik sentralisasi pedagang kaki lima itu jangka panjang ke depan. Itu juga mungkin menjadi perhatian daripada perdagangan. Karena supaya ada solusinya. Karena di satu sisi masyarakat juga kita harus memberikan haknya ya. Salah satu faktor ini fakta dalam undang-undang tentang lalu lintas, undang-undang tentang pedagang kaki lima yang diatur oleh peraturan daerah nomor 10 tahun 99 itu jelas bahwa kenapa pedagang kaki lima itu di satu sisi solusi bagi pengangguran, tapi di sisi lain itu salah satu faktor yang menghambat arus lalu itu pedagang kaki lima. Karena mereka menjual di bahu jalan gitu. Berapa kendaraan yang macet dalam satu hari? Kendaraan di Kota Makassar yang lalu lalang itu 2 juta kendaraan. Bertransaksi depan pedagang kaki lima itu kan macet. Siapa yang dikorbankan? Ya, masyarakat. Jadi seharusnya bahwa memang pemerintah memang di satu sisi ya wajar, namanya pemerintah kan memang harus siap dikritisi. Tapi di sisi lain kami sebagai Satpol PP walaupun sebenarnya dalam hati kita itu berat, tapi sebenarnya kita kan kepentingan umum yang kita lakukan. Contoh di Hertasning baru itu kan luar biasa macetnya, sehingga kita harus menertibkan atau membongkar lapak-lapak liar seperti itu. Pak Iman, kalau semuanya fokus ya dari beberapa jalan yang dilakukan penataan ataupun penertiban begitu kan, tadi seperti yang diinformasikan itu di Jalan Hertasning begitu. Itu di titik mana lagi Pak? Terus kalau semuanya pun ada proses penertiban yang dilakukan, itu prosesnya seperti apa ke pedagangnya Pak? Itu langsung dilakukan itu hari itu juga atau bagaimana Pak proses komunikasinya dengan para pedagang Pak? Ya makanya dalam Perda itu leading sektor atau stakeholder yang utama dalam pendagangan kaki lima adalah camat dan lurah. Jadi lurah itu harus punya kemampuan mendeteksi ketika ada mau mulai menjual. Yang jadi persoalan kalau sudah lama menjual baru dibongkar. Itu yang jadi persoalan. Titiknya ini pada saat memulai begitu ya. Jadi makanya disitulah dilihat bagaimana kemampuannya lurah atau camat untuk mendeteksi lebih awal sehingga penyakit ini tidak sampai meluas. Jadi ketika baru mau mulai itu, karena ketika sudah lama dan jumlahnya banyak itu jadi persoalan, sering masuk di TV gitu, ribut-ribut sudah menjamur ya. Sudah menjamur. Kemudian memang ada juga hal
satu waktu tertentu, misalnya tiba-tiba mau Ramadan tiba-tiba muncul semua itu kan mungkin kadang-kadang kita maklumi juga. Pedagang musiman ya Pak? Ya, pedagang musiman. Jadi pedagang musiman yang tidak ada habisnya. Musim hujan, musim hujan, musim durian, musim pepaya, musim langsat, terus musim batu. Ini musim 17 Agustus ya, jual bendera. Jadi memang musim batu ada juga Pak? musim batu dulu kan banyak. Jadi makanya semua harus dilibatkan. Semua dari praktisi, dari perguruan tinggi, dari pemerhati. Karena ini kan bagian yang tidak terpisahkan dalam kota atau pemerintah kota. Jadi kota. Kalau kita mau runut ya, misalnya kita coba IKIP kan IKIP ya. IKIP itu ada 45 lapak yang saya bongkar, saya harus relokasi ke Karibosi. Itu berapa lama Pak waktu dibutuhkan begitu? Jadi begini, mereka sudah berjual sudah tahunan kan, tapi pendekatan ini itulah kemampuan camat dan lurah menggunakan seni dan ilmu untuk mempengaruhi warganya, karena dia pemimpin. Kan kalau orangnya bisa mempengaruhi. Kalau you nggak bisa memimpin, ya nggak usah jadi lurah. Dia mohon maaf ya, bukan berarti menyinggung. Artinya itu bisa ada namanya teori dalam pemerintahan namanya rentang kendali, span of control. Kritik membangun. Ya, jadi span of control itu bagaimana Anda bisa mempengaruhi orang, meyakinkan bahwa pemerintah itu punya niat baik untuk membuat mereka lebih terjamin. Maka saya katakan, kalau engkau menjual di sepanjang jalan itu jaminannya di mana? Tapi kalau engkau relokasikan dirimu di Karibosi itu, selama pemerintah kota masih ada, berarti kamu masih tetap bisa menjual. Itu kan rasa aman. Rasa aman kan menjual, tenang, sehingga ada kepastian. Sesuatu yang tidak pasti. Tidak kucing-kucingan Pak Itu, ya? Iya. Artinya kita juga terbebani seperti itu. Jadi memang harus, ya makanya kota ekspektasi masyarakat dari semua pooling tentang kota Makassar itu hanya 2. Pedagang kaki 5 lalu lintas. Dan salah satu penyebab kekotoran itu semua. Pedagang, bayangkan kalau saya harus itu di depan Almartas ya. Itu 85 lapak yang saya tertibkan. Itu 6 tahun lebih itu air tidak jalan karena sudah bertumpuk itu sampah. Saya pernah buka mulai gelas-gelas di depan kantor pos. Ada kurang lebih 60 saya bongkar. Itu tidak bisa ada WC apa sih itu. Sejak tahun 60 kan. Jadi apalagi pasar sentral yang saya titipkan. Itu juga 6 tahun sebenarnya. Ada pendekatan persuasi, kemudian meyakinkan bahwa pemerintah itu harus jujur berbicara kepada rakyatnya. Kan kita butuh kepercayaan. Pemerintah itu butuh kepercayaan. Tapi kepercayaan itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Kalau cuma ngomong doang aja, gimana caranya? Nah, makanya kita sebagai Kasatpol PP juga kan terbebani. Di satu sisi kita diminta untuk tegas, tapi di sisi lain kadang-kadang berbenturan dengan hati nurani dari kemanusiaan. Itulah kemampuan kita untuk mengimbangi baik dari segi penegakan hukum maupun dari sisi kita sebagai manusia untuk tenggang rasa dan tepat selera menurut undang-undang dan Pancasila sebenarnya. Anda tengah menyimak live perbincangan dalam Makassar Insight. Baik, saya kembali ke Pak Hamid ya. Pak Hamid tadi Pak Ahmad mengatakan ini berbagai hal ya sudah dilakukan dari Satpol PP ya untuk melakukan penertiban ataupun penataan PK5 di Kota Makassar. Pak Abdul Hamid sendiri bagaimana Pak dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh Satpol PP? Ya, kami dari Dinas Perdagangan itu sangat mengapresiasi atas upaya yang dilakukan oleh Bapak Kasatpol PP. Ya intinya tadi itu yang lapak-lapak yang liar ya, yang memang perlu ditertibkan. Kemudian kalau Dinas Perdagangan itu punya konsep tersendiri terkait masalah pembinaan dan penataan PK5 ini. Tapi sebelum kita berbicara tentang konsep begitu Pak Hamid, sebenarnya pada saat turun ke lapangan begitu Pak, hal apa sih yang menjadi tantangan dari PK5 begitu Pak? Ya, tantangan utama itu kalau misalnya kita mau menata tempat-tempat itu, yang pertama itu tempatnya itu yang agak sulit karena biasanya kan ada larangan juga menggunakan bahu jalan, trotoar. Kemudian ada pun tempat-tempat kosong, biasanya itu kan fasilitas-fasilitas umum itu juga biasanya dilarang di situ untuk PK5. Hal itu misalnya kalau ada pasus-pasus yang perlu kita
mau relokasi ke situ ya tentu memerlukan koordinasi ke beberapa SKPD lain ya, termasuk dari bidang aset ya. Nah, jadi Dinas Perdagangan di sini dalam membina dan menata PK5 ini, kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 45, Undang-Undang Dasar Nomor 45, itu pasal 27 ayat 2 mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, jadi PK5 juga itu mempunyai hak ya untuk hidup yang layak. Jadi kita kedepankan dulu namanya aturan-aturan yang ada di sini dalam menata mereka ya. Kemudian di Permendagri nomor 41 tahun 2012 itu jelas sekali di situ, di pasal 8 itu Dinas Perdagangan itu yang pertama-tama itu kita harus melakukan pendataan dulu. Pendataan, identifikasi di lapangan itu kira-kira PK5 yang mana saja yang perlu kita tata ya. Nah, kemudian tempat ini kalau semuanya untuk melakukan pendataan ya, pada saat pendataan itu PK5 di mana-mana saja Pak? Di mana saja Pak? Ya, jadi sebenarnya itu secara menyeluruh semua kecamatan ya. Nah, jadi kita bekerja sama dengan pihak pemerintah kecamatan untuk mendata mereka. Kira-kira nanti yang PK5 yang mana yang perlu kita tata dengan baik. Nah, kemudian nanti itu dibuat namanya pendaftaran PKL ya, PK5 supaya mereka terdaftar. Kalau untuk pendaftaran PK5 ini yang sudah berapa lama Pak? Pendaftaran PK5 ini selama ini belum kami lakukan, baru sekarang ini kami akan lakukan pendaftaran PK5 khusus melalui Dinas Perdagangan. Mungkin selama ini pendaftarannya itu hanya melalui kecamatan. Ya, kemudian setelah dilakukan pendaftaran kita melakukan penetapan lokasi. Nah, itu konsepnya seperti itu. Kemudian setelah dilakukan penetapan lokasi kita lakukan pemindahan ya. Bahkan kita juga jadi lakukan penghapusan ya, yang dianggap bahwa misalnya di jalan utama itu tidak diperkenankan lagi ada PK5 di situ karena misalnya dia jalan provinsi atau jalan nasional ya, seperti nanti di Veterani ini kan di situ kan jalan layang di situ ya, tentunya kalau ada PK5 di sekitar situ sangat tidak bagus kelihatan kan ya. Mungkin yang kita data nanti di situ kita pikirkan penetapan lokasinya di mana. Nah, itu sementara kita jalan ini untuk pendataannya itu. Untuk pemindahannya sendiri Pak, itu sudah ada kira-kira ada bayangan tidak? Itu di mana untuk pemindahannya atau lokasinya? Nah, ini kan sementara melakukan identifikasi. Jadi belum bisa kami tentukan kira-kira di mana-mana mereka nanti kita tempatkan. Oke, ini nanti akan dilakukan begitu Pak ya untuk tahun 2020 gitu ya Pak? Ya. Oke. Tahun ini kan untuk sementara dilakukan sosialisasi. Sosialisasi dulu ya ke pedagang kaki lima. Ya, tidak bisa langsung kita secara frontal untuk mengeksekusi mereka, memindahkan mereka atau membongkar tempatnya, terus kita tata kembali, itu harus dilakukan sosialisasi dulu. Sosialisasi secara bertahap ya. Iya. Pak Iman, silakan Pak. Apa yang Anda komentari dari hal-hal yang sudah dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar? Silakan Pak. Kalau saya yang penting adalah bahwa ini kan bukan hanya sekedar tanggung jawab Dinas Perdagangan ya. Dan memang ini persoalan pedagang kaki lima ini adalah persoalan pokok ya. Saya juga berpikir memang harus tersendiri itu ada bidang yang menangani pedagang kaki lima. Jadi kalau misalnya dia hanya sebagian daripada tugas itu jadi tugas pokok satu bidang atau yang dibentuk semacam tim terpadu. Karena kalau misalnya kita akan mengatakan merelokasi ya tentu ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya kalau hanya sekedar kita mengatakan nanti kita akan tentu tidak bisa. Selama ini camat dan lurah itu, karena ini kan perda yang mungkin kewenangan camat lurah tapi bersama-sama dengan Satpol PP, ini perdanya saja ini perda
nomor 10 tahun 99. Ya, Jadi saya pikir 1990. ya 90 ya. Jadi saya pikir sudah usang ini perdanya. Sehingga dengan perkembangan kota yang begitu cepat, sehingga memang ya 90, sehingga memang perlu direvisi ini peraturan daerahnya perlu direvisi karena menyangkut banyak stakeholder. Apa kira-kira yang perlu direvisi situ Pak? Dan apa Pak? Ya karena perkembangan kota kan terus termasuk sanksinya. Iya. Sanksinya itu hanya 50 tidak sampai berapa, hanya 10.000, 15.000, 20.000. Ini sudah ada perdanya, sudah ada Iya. undang-undangnya, tapi tetap ya banyak PK5 yang Iya, munculan jadi gitu. ya memang kan peraturan itu kan lahir karena banyak masalah. Iya. Gitu. Kalau nggak ada masalah nggak usah ada peraturan. Kesannya Pak, sepertinya katanya ada yang mengatakan pemerintah kurang serius begitu Pak menangani PK5 begitu. Ya tidak apa-apa kan orang berpendapat. Yang penting kita berbuat aja, mau sedikit yang penting ada. Ya. Jadi maksudnya seperti ini. Ini kan tanggung jawab kita semua. Seandainya masyarakat taat pada hukum, maka tidak ada pedagang kaki lima liar berkeliaran gitu. Jadi kepatuhan, obedience ya. Jadi negara itu kan kuat kalau rakyatnya patuh gitu. Singapura itu terhormat karena respect to the law-nya itu tinggi sekali. Law enforcement. Yang kedua, memang harus ada kepercayaan dari pemerintah. Ada trust bahwa camat, Kasatpol PP dan itu memang untuk kepentingan masyarakat. Makanya saya berpikir bahwa menangani pedagang kaki lima itu harus melibatkan semua stakeholder, baik pemerhati sosial, para expert dari perguruan tinggi, sehingga ada solusi dan masyarakat juga diberikan pemahaman bahwa PK5 itu salah satu faktor penyebab adanya masalah, tapi salah satu faktor juga yang menyelesaikan masalah daripada mereka melakukan tindakan kriminalitas. Sekarang kalau misalnya kita tutup, dia mau makan apa? Jadi intinya memang PK5 ini harus diberdayakan juga. Iya. Diberdayakan. Pedagang kaki lima itu bukan momok. Pedagang kaki lima itu bukan momok. Itu pedagang itu bukan musuh. Siapa yang mengatakan PK lima itu musuh masyarakat? Bukan. Dia bagian daripada masyarakat. Nah, tugas kita pemerintah adalah bagaimana mengakomodir mereka sehingga mereka tidak berada pada jalan yang salah gitu loh. Ada tahapan-tahapan tertentu. Kewenangan ini ada pada lurah dan camat. Bagaimana mencari solusi? Ya misalnya kan contoh, ada beberapa kecamatan yang ada perumahan misalnya, kan bisa direlokasi. Misalnya di daerah Tanjung itu kan ada pedagang yang direlokasi dari tertentu, sehingga tidak menimbulkan kemacetan, mengganggu jalan. Jadi ada hak kita penuhi, tapi ada kewajiban. Kalau Anda mengatakan karena saya miskin, saya tidak punya uang, ya silakan Anda jual di tengah jalan. Tapi kan namanya hak dibatasi oleh kewajiban. Kita harus patuh. Ini kan inti dari penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu intinya di situ. Kenapa harus diatur? Karena kalau tidak diatur, orang seenaknya saja menerjemahkan. Artinya apa? Kalau tidak dilarang boleh. Nah, inilah fungsinya kita dari Satpol PP melakukan penegakan hukum. Karena di Indonesia itu kan kalau tidak dilarang boleh. Coba-coba. Awalnya kan coba-coba. Kedua, ya, apakah mereka tidak paham tentang undang-undang? Tidak ada rumus undang-undang itu ketika sudah diperdakan, maka hampir pasti dikatakan rakyat tahu bahwa ada peraturan daerah. Kalau misalnya Anda mencuri, saya tidak tahu Pak, pasalnya mencuri itu apa? Tidak. Saya tidak tahu ada perda. Semua orang tahu dilarang berjualan di daerah tertentu. Oke, kita kembali lagi Pak Iman. Ini untuk Perda nomor 10 tahun 1990 90 tadi ya. Hal yang perlu direvisi, apa lagi Pak? Kira-kira. Tapi itu istilahnya untuk lebih sempurna. Tapi saya pikir dengan masih perda itu ya, itu kan kita masih punya kiat. Artinya walaupun dia perda tahun 90 ternyata kita bisa selesaikan yang lain. Tapi yang lebih penting lagi adalah disampaikan perindak bahwa kita akan mendata ulang. Syarat-syaratnya bagaimana mendata ulang? Jangan sampai mendata ulang besok mau didata bertambah 1.000. Nah, itu satu. Terus pasti yang kedua. Yang kedua ya, harus ada batasan bahwa yang direlokasi adalah pedagang kaki lima dari misalnya yang 5 tahun berjualan. Sudah ada batasan, jangan sampai dia baru jualan mau didaftar juga ribut lagi. Sama dengan pasar, pada saat didata jumlahnya pedagang 100, pas jadi pasarnya mentambah 2 kali lipat. Itu kan persoalan. Nah itu makanya harus transparansi, harus jujur, terbuka, tidak ada kepentingan di dalamnya. Oke, itu berbicara tadi ya mengenai konsep yang dikatakan oleh Pak Hamid tadi ya. Ini gimana untuk pendataan, kemudian untuk pendaftaran, kemudian saya nggak mau terlalu jauh seperti itu. Sebelum ada tempat mau direlokasi mau dibawa kemana mereka? Makanya memang perlu. Sekarang yang tanah fasos yang mana? Ya, datanya saja baru 7 kecamatan. Yang kedua,
Jadi memang jangan main-main kalau tentang relokasi Pedangkal 5 supaya tidak menimbulkan polemik. Kalau sudah benar-benar tersedia tempat relokasinya, baru kita bernegosiasi. Kalau baru wacana, itu kan jadi dianggap bahwa pemerintah tidak serius gitu loh. Katakan 2020, misalnya dia bilang, kapan kita mau relokasi Pak? 2020, tanggal berapa, bulan berapa, di mana? Ada kita bisa jawab? Tidak bisa. Makanya saya bilang, ini konsep. Konsep berarti belum pasti. Jadi memang dibutuhkan, tidak apa-apa lah kita menyampaikan berita buruk untuk kepentingan yang baik daripada kita berbicara baik tapi hasilnya buruk. Artinya kita bukan-bukan aja, makanya diperlukanlah masukan dari semua pihak. Kan selama ini ya lancar-lancar aja, oke-oke aja gitu kan. Bagaimana misalnya pasar kan persoalannya banyak, pasar yang luas tapi orang tidak mau jual di dalam. Jadi banyak faktor-faktor tertentu yang bisa mereduksi jumlah pedagang kaki lima. Yang termasuk misalnya kita membuat perwali. Kita tidak harus menunggu peraturan daerah. Jika dia urgent, force majeure, kepentingan umum, maka harus bikin perwali untuk menertibkan pedagang kaki lima sepanjang Veterani. Veterani kan itu ada flyover nanti dibangun, ada apa namanya? Jalan layang itu apa semua itu kan. Kalau sudah ada pedagang kaki lima, tapi alhamdulillah kan mulai dari di Veterani sudah mulai berkurang gitu. Tapi kan kita butuh waktu. Kan kasihan kalau kita mau membongkar tanpa kita merelokasi. Tapi dengan catatan, yang direlokasi itu ada batas waktunya. Mungkin kalau sudah 5 tahun jualan boleh, tapi kalau baru mau jual dia tak bilang mau direlokasi, besok mau didatang belakangan, ya berarti kan persoalan kita hadapin. Kan ya jadi daripada kaki lima itu bagus antenanya. Gimana Pak? Kalau antenanya maksudnya? Dia tahu bilang Satpol mau penertiban, dia sudah tahu. Ya mungkin ada mata-matanya juga di dalam. Contoh kecil saja. Misalnya di daerah mana Pak? Di depannya PU. Semua orang tahu di situ kalau mau beli nangka. Ya kan? Mau beli jagung kalau mau tahun baru. Kita juga mau kadang-kadang mau tegas orang tua apa semua. Jadi kadang-kadang kita kucing-kucingan. Tapi Bapak sekarang mungkin hilang. Pas Satpol PP pulang muncul lagi. Jadi memang susah seperti itu. Jadi kadang-kadang memang ya mungkin itu bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penegakan hukum ya. Sedangkan istilahnya penegakan hukum yang sanksinya hukuman mati pun masih banyak orang melanggar, misalnya narkoba ya. Apalagi namanya peraturan daerah, sanksinya rendah, kemudian hukuman badannya juga rendah. Jadi saya pikir memang ini ya tugas kita lah. Artinya kita memahami ya mungkin ya butuh waktu untuk menjawab itu semua. Butuh komitmen yang tegas, butuh kesungguhan gitu. Karena persoalan kota ini bukan hanya pedagang kaki lima. Kita berbicara kesehatan, berbicara futur. Makanya saya pikir ya Perindak juga sudah sedangkan industri perdagangan yang bukan pedagang kaki lima aja kelabakan, mulai dari perdagangan mulai panti pijat, kafe-kafe yang tumbuh begitu cepat, itu kan tugasnya Perindak. Ya. Pak Iman, untuk koordinasi selama ini dengan pihak terkait seperti apa nih Pak? Kalau saya oke aja lah. Saya oke aja. Ya, kalau Perindak sudah bikin rekomendasi, ini kita akan turun. Saya kan membackup mereka, tapi saya secara umum, bukan cuma Perindak, pariwisata, perizinan, tata bangunan dan semuanya. Tapi teknis dia yang tahu. Ya. Kalau selama ini ya, kalau di bulan Juli 2019 ini lokasi mana lagi Pak yang saat ini menjadi fokus penataan ataupun penertiban? Kalau selama ini kan Perindak belum dia memang belum begitu fokus mengenai pedagang kaki lima ya. Dia hanya sosialisasi saja. Jadi kita tidak bisa terlalu banyak menuntut mereka untuk memberikan informasi yang akurat. Kalau saya kan jelas. Lurah itu langsung menyampaikan, Pak, ada pedagang kaki lima ini di Pasar Sambung Jawa yang di samping ya. Kita mau tertib, hari ini saya tertibkan. Pak, ada kanopi pedagang kaki lima di Jalan Pasar Butung diterima ya itu. Jadi kita hanya setiap hari ketika ada laporan dari masyarakat kemudian dan biasanya kita minta dukungan dari masyarakat setempat. Kenapa kita bisa laksanakan di Hertasning Baru itu karena ketua LPM-nya, RT RW-nya itu mendukung kita gitu loh. Karena mereka banyak yang jual itu bukan warga setempat. Nah, tapi kita juga tidak bisa mengatakan kamu bukan warga negara Makassar, kamu nggak boleh. Setiap warga negara berhak dimanapun bumi dipijak selama NKRI kita tidak bisa larang. Tidak bisa jadi memang itu dilemanya. Tapi itu kan bukan halangan bagi kita untuk bisa berbuat. Biar sedikit tapi bisa berbuat. Pak Man, ini menjadi hal yang pokok begitu ya. Sebelum kita melakukan tindakan untuk bisa melakukan penataan ke PK5, hal yang pertama ini menjadi PR untuk pemerintah itu ya, bagaimana mengapa lahir PK5 itu yang harus kita
pikirkan bersama begitu kan. PK5 itu lahir sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Penjual sate Madura itu sudah jualan di pinggir jalan di Pasar Baru di Jakarta. Jadi makanya pedagang kaki lima itu kita pahami bersama. Di Jogja sudah ada pedagang kaki lima jual cendol, itu bukan baru. Nah, kemudian berkembanglah itu pedagang kaki lima yang menetap. Tadinya mereka jualan dulu pakai gerobak. Makanya persepsi orang bilang kaki lima itu artinya 4 kakinya gerobak, 3 kakinya gerobaknya sama orangnya itu. Kayak penjual geroncong atau penjual apa. Dulu kan kita masih kecil itu sering lihat itu, pada kelima dia sebentar lagi. Tapi sekarang kan persoalannya bukan di situ. Mereka membuat gubuk gitu loh. Tinggal puluhan tahun di situ, lahir anaknya, buka lagi samping, jadi beranak pinak di pedagang kaki. Jadi pedagang kaki limanya tumbuh seiring dengan pertumbuhan anak-anaknya gitu kan. Makanya kita perlu tata kembali. Makanya konsep PK5 yang sebenarnya adalah setelah mereka berjualan dalam waktu batas tertentu, mereka membongkar. Sehingga memang di Pantai Losari itu Pesenggip itu bisa jualan, tapi nanti malam. Karena kalau pagi siang itu kan anak sekolah pula, itu kan sudah tertata dengan baik. Ada konsep jelas begitu. Tapi di sisi lain, public spare atau public space untuk pedagang itu kan masih terbatas. Misalnya kita harus membongkar misalnya Patarani, kita mau arahkan kemana mereka yang sudah 10 tahun jualan. Itulah yang mungkin menjadi tugas Perindak untuk merelokasi mereka dan menempatkan tempat yang layak bagi mereka. Memang tidak semudah yang kita bayangkan itu semua. Pak Hamid, silakan Pak. Ya, jadi betul dikatakan oleh Pak Kasapol PP. Memang visi misi Perindak Kota Makassar ini dalam membina dan menata PK5 ini memang kita itu punya cara secara sistematis terstruktur, mulai dari identifikasi atau pendataan yang karena klasifikasi PKL itu ada 2. Pertama itu PKL adalah yang menetap, kedua yang berpindah-pindah. Nah, jadi itu klasifikasi namanya PKL. Nah, kemudian tempat jualannya itu juga ada 3. Ya, pertama yaitu tidak menggunakan kendaraan bermotor. Ya berarti dia lapak-lapak ya, yang di pinggir-pinggir jalan itu banyak yang kumuh. Ya, mungkin hanya tenda biru yang sudah usang, kemudian dinding-dinding seng yang sudah berkarat, itu PKL menetap namanya. Dia berjualan di trotoar, nempel di dinding tembok tanah yang masih kosong. Di situ biasa rata-rata ya, Pak Kasapol. Kemudian yang kedua, PKL tempatnya itu adalah yang berkendara, ya, ya, roda 2. Ada juga gerobak ya, itu yang berpindah-pindah. Kemudian ada juga roda 4. Nah ini tempat jualannya ini. Jadi yang pertama yang tempat jualannya adalah yang tidak berkendara, tidak berkendaraan bermotor ya, yang bikin lapak-lapak. Kemudian ada tenda darurat, kemudian dikasih dinding seng yang sudah berkarat. Nah itulah Dinas Perdagangan nanti akan membuatkan tempat-tempat khusus, desain khusus yang tempat ini bisa dipindah-pindah. Ya, ketika misalnya yang punya tanah kosong ini sudah mau dibangun, ini kan diusir ini PK5 ini. Ya mending kita tata supaya kota ini kelihatan indah. Rencananya itu kan tahun 2020 mendatang begitu Pak. Itu ada berapa kios kira-kira yang akan disiapkan? Atau ya untuk tahun 2020 itu rencananya itu sekitar 40-50 unit dulu. Istilahnya konsep ini kita uji coba. Tapi mudah-mudahan kita berdoa saja, mudah-mudahan dengan lahirnya konsep ini di pinggir-pinggir jalan itu yang masih bisa berjualan di situ sesuai dengan data nanti, yang punyanya tanah juga mengizinkan PK5 ini untuk jualan di situ, tetapi tempatnya kumuh. Nah itulah yang jadi target sasaran kita untuk kita perbaiki. Ya seperti itu. Karena memang kita kan pemerintah hadir ini untuk masyarakat. Jadi memang statusnya dipinjamkan begitu Pak ya? Ya, pinjam pakai. Itu berapa lama kira-kira Pak?
Ya sepanjang dia masih diizinkan oleh pemilik lahan yang di tempat itu. Tapi kalau semamanya misalnya nih, kalau kiosnya dia yang tadinya fungsinya untuk dipinjamkan begitu. Kalau semamanya dari pedagang ini dialihkan ke orang lain dengan kata disewa begitu Pak? Ya makanya Itu kan gimana di untuk pengawasannya ya, dari dinas perdagangan? Pak? Iya benar. Makanya di dalam konsep ini memang sudah ada namanya pendaftaran ya, dan di situ ada memang perjanjian dilarang memindah tangankan. Nah, kita datang mereka ini termasuk tempat tinggalnya yang sebenarnya. Ketika dia bikin masalah dengan tempat itu, kita bisa datang di rumahnya, ya kan, untuk meminta pertanggungjawabannya. Oh, jadi Kita kan berniat hanya mau melihat dia berjualan dengan bagus, dengan nyaman, kemudian pemandangan kota ini indah, gitu loh. Oke. Ya. Itu jadi konsep dari dinas perdagangan di tahun 2020. Ya itu rencananya nanti tempat itu kita buatkan dari besi baja ringan. Oke. Yang ringan itu tetapi kuat, kemudian Itu diseragamkan. ya begitu, warnanya itu bernuansa ya penghijauan ya, supaya kelihatan rapi gitu. Jadi Ya. cantik kelihatannya. Iya. Oke, Pak, mungkin kita sampai di closing statement dari Pak Iman sendiri ini menanggapi untuk penataan PK5 di Makassar ini sejauh ini seperti apa Pak untuk closing statementnya dan hal perlu apa lagi yang akan dilakukan? Gitu. Saya rasa itu kan terobosan luar biasa ya, breaking news luar biasa, bahwa ini saya tidak mengatakan bahwa saya Singapura sentris, bukan. Jadi di Singapura itu memang ada pedagang kaki lima, tapi dia rapi, itu konsepnya itu. Terus di Barcelona juga begitu, di Prancis juga begitu, pedagang kaki lima ada, tapi dia lapaknya itu bagus gitu. Nah, Kita mengarah ke situ ya, jadi konsep ini. konsep itu, jadi semacam kayak model kontainer gitu kan, rapi. Jadi dia rapi betul, jadi cantik gitu. Tapi memang harus syaratnya harus ketat, higienitas atau semua. Kedua ada memang klausel yang diatur tentang perjanjiannya sewa-nyewanya. Mungkin yang lebih mungkin saya lebih fokuskan mungkin karena jumlahnya terbatas, mungkin dijadikan pilot project lah satu kecamatan, supaya tidak meluas. Jangan sampai orang bilang, kenapa cuma 40 dan pedagang banyak? Ini kan kita tidak mau seperti itu. Jadi ini kan pilot project. Kenapa? Ya ini kan namanya coba. Kita mencoba. Jangan sampai kita juga mubasir bikin banyak, tahu-tahu tidak ada yang mau pakai atau bagaimana sih. Apalagi ini kan pertanggungjawaban keuangan. Jadi kita pemerintah itu, ya jadi istilahnya, Itu nanti. Jadi Sekarang belum bisa jadi ini kan kita pemerintah itu ya. Sudah kita ada bayangan bahwa 40 sampai 50. Oke, 40 sampai 50 kios. Baik. Silakan Pak. Jadi, Untuk closing statement. saya pikir itu suatu hal yang luar biasa. Kedua yang harus dicatat bahwa kami sebagai pemerintah itu jangan a priori lah. Kami juga ini, kita ini memang untuk kepentingan masyarakat. Kami juga tidak bisa besar tanpa masyarakat. Pemerintah itu tidak ada apa-apanya tanpa masyarakat. Oke. Ya, gitu. Pak Hamid, closing statementnya Pak. Oh jadi insya Allah kita tetap berkomitmen bahwa kita harus berubah ya, dari misalnya pedagang kaki lima ya, sama-sama kita berkomitmen kita harus berubah dari yang kumuh-kumuh menjadi yang indah-indah, karena keindahan itu adalah sumber daripada kebahagiaan hidup. Ya kalau menurut saya, kalau yang indah-indah selalu dilihat itu orang awet muda.